Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah semuanya, perkenalkan nama saya Muharini Aulia atau biasa disapa dengan Rini. Bagaimana nih kabar sahabat madrasah semuanya hari ini? Hari ini pagi hari ya, di sini masih cerah cuacanya, dan kali ini saya nggak akan sendirian di sini. Tapi sebelum saya memperkenalkan siapa narasumber kita hari ini, saya mau mengajak sahabat madrasah sedikit melakukan refleksi ya terhadap fenomena yang saat ini sedang kita hadapi, sedang kita alami berkaitan dengan disrupsi di era teknologi digital. Seperti yang kita tahu, dengan adanya disrupsi teknologi digital ini, itu mempengaruhi semua lini kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita. Bukan hanya di bidang ekonomi atau bisnis, tapi juga bahkan pendidikan dan juga lini terkecil di dalam rumah tangga. Antara orang tua, interaksinya dengan anak, dan sebagainya. Nah, salah satunya nih tadi kebetulan sudah kesebut nih variabelnya, yaitu adalah tentang anak. Hari ini kita akan bicara bagaimana kemudian digitalisasi ini, era modern ini, era disrupsi dan industri 4.0 ini kemudian mempengaruhi juga perkembangan anak, khususnya yang masih ada di tahap usia dini. Kali ini saya, seperti yang tadi saya bilang, saya nggak sendirian di sini, tapi akan bersama dengan salah satu tokoh nih, seorang expert yang juga sangat ahli di bidangnya, khususnya berkaitan dengan anak usia dini. Saya akan perkenalkan, telah hadir bersama kita di sini, yaitu Ibu Dr. Siti Khadijah MA ya. Assalamualaikum. Iya, silakan menyapa Bu, sahabat madrasah. Sahabat madrasah, selamat menyaksikan kami. Oke, baik. Sedikit perkenalan, Bu Siti Khadijah ini adalah seorang kaprodi di Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Keren banget ya, kalau terlihat tuh dari fisiknya kayaknya masih muda, tapi sudah berhasil mencapai puncak karir nih sebagai seorang kaprodi di PIAUD ya, kalau singkatannya tadi. Dan beliau juga adalah pemerhati pendidikan literasi digital khususnya bagi anak usia dini. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ya Bu. Ya. Saya mau ucapin terima kasih nih sudah berkenan sama-sama. untuk hadir di sini. Sama-sama. Oke, baik. Nah, untuk mencairkan suasana, saya mau mulai dengan mengajak Ibu Khadijah untuk bermain game sedikit ya Bu ya. Oke. Biar kita santai. Saya buka contekan dulu nih Bu. Oke, sebentar. Jadi gamesnya ini sederhana Bu. Nanti saya akan melontarkan 10 pilihan. Kita kasih nama gamesnya ini, ceritanya adalah mending mana. Jadi silahkan Ibu pilih, saya kasih 2 pilihan, terus Ibu pilih 1, harus cepat gitu ya. Jadi langsung kasih instant feedback gitu ke saya jawabannya. Terus nanti harus memilih 1 diantaranya, nggak boleh kosong, nggak boleh dua-duanya gitu ya Bu ya. Walaupun tidak kita lakukan. Walaupun tidak dilakukan, nggak apa-apa. Kalau mending mana kan berarti bisa jadi dua-duanya buruk, tapi ya terpaksa harus memilih gitu Bu. Okay. Seru nih, karena sesekali kita ngerjain ibu dosen ya, yang biasanya ibu dosen yang ngasih kuis ke kita. Oke, kita mulai. Pilihan pertama, Instagram atau Facebook? Instagram. Oke, Instagram. Selebgram nih kayaknya guys. Video atau foto? Video. Video. Download atau upload? Ayo, silakan berikan jawaban. Upload. Upload, oke. Aktif berarti ya Bu ya di sosial media. Kemudian mendingan lupa password atau loading lama? Mending loading lama. Mendingan loading lama ya daripada lupa password. Oke, baik. Kemudian mendingan lowbat atau nggak ada sinyal Bu? Mendingan lowbat. Mendingan lowbat, oke. Mendingan pembelajaran online atau offline? Kalau Nggak untuk boleh hybrid ya? kalau untuk ibu-ibu kayak kami, mendingan online ya. Mendingan Mendingan online. online karena bisa multitasking. Oh iya, bisa disambi-sambi ya Bu. Sambil-sambil dengan menjaga anak. Tapi kalau kepada sasaran, mendingan offline, offline. karena anak usia dini lebih memerlukan touch. Oh iya, bener ya Bu ya. Bener nih, menarik. Nanti bisa coba saya tanya-tanya lebih lanjut ya Bu. Kemudian mendingan YouTube atau TikTok? YouTube. YouTube ya Bu ya. Tapi punya TikTok? Nggak punya. Oh, nggak punya ya Bu ya. Baru Oke. rencana. Baru rencana untuk buat konten ya Bu. Iya. Selanjutnya, mendingan berita negatif atau berita palsu?
hoax? Ayo, berita palsu atau berita negatif? Mendingan berita negatif. Mendingan berita negatif ya Bu. Lebih jelas negatifnya. Lebih jelas negatifnya. Oke, yang penting tetap fakta ya Bu ya, Fakta. meskipun negatif. Kemudian Ibu, terkait sama anak usia dini, mendingan membiarkan anak bermain games atau nonton video? Nggak boleh tergantung ya. Soalnya dari kecil Nggak anakku boleh, Bu. itu Ini paksaan sering banget ini. bertanya ini, saya jawabannya selalu tergantung. Kalau ini pilihan ya, Iya, ini pilihan. mendingan nonton video, sudah jelas. Mendingan nonton video. Oke, nanti kita bisa cari tahu nih ya. Pasti juga sahabat madrasah penasaran kenapa mending nonton video, worst case-nya tidak bisa tergantung ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang instan, sebenarnya ada dua alternatif sih. Kalau untuk aspek afeksi, video lebih cepat. Tapi kalau pada aspek kognitif itu games. Oh, oke. Baik. Jadi tadi itu adalah jawaban dari kenapa tergantungnya ya Bu ya. Kemudian terakhir nih Bu, untuk anak usia dini, lebih baik kita membatasi waktu menggunakan gadget atau membatasi konten? Kedua-duanya penting. Kalau cuma bisa memilih satu nih Bu, Harus memilih karena satu anaknya ya. negosiasi kan, negosiasinya bagus nih. Mendingan dibatasi waktunya atau dibatasi kontennya Bu? Waktu. Membatasi waktu ya Bu ya. Karena kalau waktunya dibatasi, dia hanya masuk pada konten-konten yang biasa, bukan pada konten yang macam-macam. Nggak keburu ya Bu ya, Nggak keburu untuk explore gitu. yang lebih deep yang lagi. Untuk biasanya aja dia udah concern di situ. Udah terburu-buru karena udah mau habis nih durasinya gitu ya Bu. Oke, baik, terima kasih. Nggak kerasa udah 10 pertanyaan ya Bu ya. Oke. 10 pilihan dan sepertinya jawaban-jawaban terbaik semua yang Ibu sampaikan. Kita juga pasti penasaran ya landasan di balik pertimbangan kenapa Ibu Khadijah akhirnya memilih jawaban-jawaban tersebut, terutama yang pilihannya berkaitan dengan anak usia dini. Nah, sekarang kita langsung aja kali ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol santai terkait dengan anak usia dini. Saya mau mulai nih Bu, karena kalau bicara anak usia dini kan, apalagi kan di dalam situasi ini, saat ini kategorisasinya bisa dibilang anak usia dini ini kan tergolong generasi alfa ya Bu ya. Iya. Yang memang sejak lahir atau bahkan sejak dalam kandungan pun sudah dikenalkan sama gadget gitu ya, sama orang tuanya. Nah, otomatis kan jadi isu tentang literasi digital, kemudian juga keterampilan digital itu erat sekali kaitannya dengan anak usia dini. Belakangan banyak nih Bu fenomenanya di sosial media itu, ibu-ibu itu kayak beradu argumen antara apakah lebih penting anak-anak itu dilatihkan untuk bisa lebih kritis, punya nalar kritis gitu ya, sehingga sejak sedini mungkin sudah bisa menggunakan gadget, atau yang penting tetap adalah harusnya perkembangan sosial emosionalnya gitu kan ya. Nah, saya mau minta pendapat Ibu tentang itu, sekalian mungkin Ibu bisa memberikan gambaran sebenarnya bagaimana sih fenomena keterkaitan antara era digital ini gitu ya dan dampaknya bagi anak usia dini gitu Bu. Silakan Bu. Oke, terkait dengan fenomena anak usia dini di era digital seperti ini, sebenarnya kalau menurut informasi dari Menkominfo itu sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Yang mengkhawatirkan karena banyak sekali kita melihat kasus-kasus anak-anak yang sudah gadget adiktif ya, membawa gadgetnya sampai ke kamar mandi, sampai tidur ditaruh di bawah bantal ya, kemanapun, sampai menimbulkan kasus anak itu rela berinisiatif untuk membunuh orang tuanya yang melarang anak itu untuk menggunakan gadget. Nah, terlebih pada anak-anak yang melihat karena digital ya ini tidak memiliki keterbatasan ya, tanpa batas, sehingga anak-anak ini bisa mengakses hal-hal yang sebenarnya tidak pantas bagi mereka. Sampai terjadi beberapa kasus anak-anak yang kecanduan pada tontonan-tontonan yang ini kisah nyata ya. Ketika saya mengajak mahasiswa untuk melakukan praktek mengajar di salah satu TK, dia melihat ada anak yang terjadi ejakulasi dan itu sering, kata gurunya, dalam satu hari itu bisa lebih dari 10 kali. Dalam berdoa pun itu anak bisa melakukan itu. Dan ketika ditanya oleh mahasiswa kami, ternyata anak ini habis melihat tayangan yang sudah ditonton oleh kedua orang tuanya.
Ditanya ada apa? Oh dia tanya, saya lihat bapak-bapak telanjang, dia bilang gitu. Nah, kemudian nah, inilah fenomena ya, fenomena betapa anak-anak itu seperti spons. Dia nggak ngerti itu baik dan buruk, dia menyerap apa saja yang ada di sekitarnya. Nah, ketidakwaspadaan orang tua, guru, masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini akan menghasilkan anak-anak generasi yang tidak memiliki karakter yang seperti yang kita harus miliki ya, minimal itu ada 18 karakter, belum lagi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Iya, iya Bu. Saya kira ini fenomena-fenomena sehingga terjadilah di Indonesia itu membentuk KPAI. Ya. Dan satu-satunya di ASEAN ya. Kemudian alhamdulillah di Indonesia langsung merespon apa yang dilakukan oleh UNESCO untuk melihat dampak-dampak yang seperti ini. Ini sebelum terjadi pandemi ya, apalagi di pandemi ini yang ada sebuah keharusan anak menggunakan gadget. Nah, artinya dunia, ASEAN, Indonesia semua sedang berupaya bagaimana mengantisipasi arus mainstream digital di era seperti ini, terutama pada anak-anak yang tidak paham untuk memilih. Seperti itu. Dan kalau kita melihat pada fenomena orang tua, banyak sekali nih tipe-tipenya. Ada orang tua yang justru menjadikan gadget ini sebagai pelarian supaya anaknya nggak mengganggu dia. Oke, Nah, shortcut gitu ya Bu ya, iya. jalan pintas supaya anaknya diem. Dari bayi udah dikasih tuh, anaknya terserah mau buka apa, yang penting emaknya nggak diganggu, dia lagi masak, Iya. lagi ngobrol sama tetangga gitu kan. Iya. Apalagi yang ibu bekerja gitu kan. Nah ini yang pertama. Cuma belum ada penelitian seberapa banyak ibu-ibu yang seperti ini. Iya. Yang kedua, ibu yang masa bodoh. Masa bodoh tadi hampir sama ya, masa bodoh kepada anaknya. Ini tidak memfasilitasi, tapi terserah nih anak mau kemana, mau main game online, mau dia menggunakan punya mamanya, punya bapaknya, ya dia nggak mau peduli nih anak mau buka apa. Nah yang ketiga, ini ibu yang peduli. Ibu yang peduli udah tahu dia bahaya yang akan mengancam anak-anak mereka, tapi nggak tahu caranya itu bagaimana. Dia nggak punya tahu caranya bagaimana menciptakan digital yang ramah anak, ya, membangun kompetensi anak yang bisa dibantu oleh media digital, bisa membantu anak untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. Dari kemampuan kognitifnya, kemampuan sosialnya, emosionalnya, nilai-nilai agama dan moral, ya. Kemudian kemampuan seninya, musiknya dan macam-macam. Terlebih pada multiple intelligences. Ya. Orang tua yang peduli, orang tua yang cerdas, dia mampu mengarahkan anaknya untuk benar-benar gadget ataupun wilayah zona maya ini menjadi hal yang sangat penting untuk anak itu bisa sampai kepada perkembangan kematangan pada semua jenis kecerdasan, ya, ketika ini dilakukan dengan sistemik dan sistematis oleh orang tua, dan itu membutuhkan mungkin sosialisasi yang terus menerus pada orang tua dan guru, membutuhkan sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing wawasan, ya, dimanapun mungkin bisa dilakukan di majelis taklim, tapi ada benar-benar konten yang mengarahkan, karena ini yang sekarang sedang menjadi problematika besar di era digital ini terkait dengan anak-anak yang gadget adiktif, anak-anak yang menjadi cyber crime dari ini ya, kemudian anak-anak yang terganggu gangguan jiwa, ya, tidak gangguan jiwa. Jadi banyak sekali sekarang menurut hasil penelitian yang ada di UI, seorang dokter yang ketika yang masuk itu rata-rata gadget adiktif tuh mereka. Dan rumah sakit jiwa juga sudah mulai banyak tuh dimasuki oleh anak-anak. Dan tidak sedikit anak-anak yang sedang bermain online itu dalam kondisi yang sudah mencapai limit ketegangan yang tinggi tuh tiba-tiba meninggal. Ini banyak sekali kasus yang kita temui ya di
era digital seperti ini. Dan ini sudah harus benar-benar melakukan, dan saya bangga dengan madrasah ya, dengan literasi digital juga sudah mengambil bagian dari ini ya untuk mencerdaskan masyarakat kami. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut dan sampai masyarakat kita itu benar-benar paham bagaimana cerdas menggunakan digital ya, pentingnya literasi digital. Oke. Baik, Bu. Ini pemaparannya menarik sekali ya Bu ya tentang fenomenanya. Tadi saya coba meng-highlight beberapa dampak negatifnya mungkin ya dari penggunaan gadget yang tidak terkontrol bagi anak usia dini. Itu salah satunya adalah mereka menjadi adiktif ya terhadap gadget. Terus akhirnya bahkan saking impulsifnya sampai ada yang membunuh orang tuanya gitu ya karena tidak mengizinkan anaknya untuk bermain gadget. Ini kan tragis sekali ya Bu ya fenomena ini, kenyataan ini. Kemudian juga tadi berkaitan dengan di mana anak-anak karena tidak terkontrol apa saja konten yang dia konsumsi, kemudian akhirnya mengimitasi gitu ya perilaku-perilaku yang mungkin tidak senonoh, tidak sesuai dengan norma dan moralitas yang seharusnya diajarkan sejak kecil kepada anak gitu. Nah, kalau melihat dari fenomena ini kan apalagi tadi bicara dampak negatifnya seperti cukup banyak ya Bu. Tapi tadi saya juga nangkep Ibu sempat juga meng-highlight tentang sebenarnya kalau dimanfaatkan dengan tepat ini dapat membantu gitu ya merangsang pertumbuhan dan perkembangan kognitif anak dan juga 6 aspek perkembangan tadi ya yang perlu dikembangkan kepada anak-anak usia dini juga. Jadi kayak ada dua mata koin gitu ya pada device ini dan juga digital sendiri di mana sangat bergantung sama orang tuanya gitu ya Bu ya. Kira-kira apa ya yang bisa dilakukan sama orang tua dalam upaya membatasi tapi juga mengoptimalkan fungsi gadget untuk optimalisasi pertumbuhan anak dan perkembangannya gitu. Baik. Literasi digital tidak hanya kita tujukan pada anak usia dini, tapi semua yang ada di lingkungan anak, terlebih pada orang tua, pada guru, pada masyarakat, dan pada pemerintah juga. Sebab pemerintah sudah bagus ya, dia sudah membuat peta melakukan peta untuk mengantisipasi hal-hal negatif yang ada di era digital seperti ini ya. Misalnya mencari titik-titik rawan di aplikasi apa itu dilakukan oleh pemerintah. Kemudian bagaimana pemerintah juga membangun kesadaran literasi digital tidak hanya pada tadi anak guru ya, jadi pada semua aspek ya, semua anak orang tua, masyarakat pada umumnya. Nah, bagaimana pemerintah juga sudah mengembangkan aplikasi-aplikasi yang ramah anak, aplikasi-aplikasi di mana semalam saya mencari minimal tuh ada 10 aplikasi yang bisa dimiliki oleh para orang tua untuk tahu rekam jejak anaknya ketika ada di dunia maya, kemudian anaknya sedang ada di mana, sedang melakukan apa, berinteraksi dengan apa. Ini banyak sekali baik yang di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan ini perlu sosialisasi ke orang tua untuk dia bisa mengontrol anak, anak melalui aplikasi tersebut. Kemudian melakukan share juga pemerintah ya pengalaman-pengalaman dan wawasan-wawasan, kemudian meningkatkan kontrol. Ini yang paling penting. Pemerintah sudah membuat KPAI, salah satunya adalah untuk menjadi kontrol terkait dengan fenomena problematika anak di era digital seperti ini, sehingga jelas instrumen-instrumen untuk menjadi pelaporan-pelaporan dan menjadi peta pada anak-anak yang mana yang perlu nanti mendapatkan sorotan lebih kuat. Di samping itu juga pentingnya literasi digital bagi anak ini yaitu untuk meminimalisir bahaya. Nah, kalau tidak ada artinya tindak lanjut yang lebih penting terkait dengan bagaimana literasi digital pada anak, poin-poinnya seperti apa, maka kejahatan-kejahatan, hal-hal yang tidak diinginkan oleh para orang tua itu akan terjadi. Nah, ini salah satu literasi digital untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang akan
temui anak ketika dia berselancar di dunia maya. Yang kedua, untuk memaksimalkan potensi. Orang tua yang cerdas bagaimana dan kapan dia bisa mendekatkan anaknya dengan digital dan konten-konten apa yang sudah yang ramah bagi anak, konten-konten apa yang bisa meningkatkan multiple intelligences anak, misalnya pada aspek musikal ya. Orang tua mau membangun kemampuan anak. Sekarang banyak sekali orang-orang yang ahli di bidang menyanyi itu yang belajarnya dari internet. Dan anak-anak juga banyak yang seperti itu. Mereka anak-anak kecil itu cepat sekali menyerap audio, apalagi visual itu paling cepat diserap oleh anak. Nah, paling baru berapa kali putar lagu dia sudah hafal tuh. Nanti tinggal orang tua memanfaatkan lagu-lagu yang isinya penuh dengan nilai-nilai karakter pada anak ya. Kemudian menonton video-video misalnya kisah-kisah para rasul, kisah itu. Dan saya sudah mendekatkan dunia digital ini pada anak saya mulai dari 2 tahun. Oh, oke. Nah, 2 tahun di anak. Tapi ketika dia mulai lahir itu memang sudah saya berikan lagu-lagu Al-Quran. Ya Tohajunet lah itu 30 juz nonsot sama selawatan. Nah jadi itu akan terbentuk karakter-karakter itu dari mulai kecil. Nah, masa-masa emas itu kan masa pembentukan tombol-tombol itu. Nah ini masa yang nggak boleh kita hilang di situ. Nah ketika orang tua cerdas memilih konten-konten yang bagus untuk anak. Saya ambil contoh anak saya sendiri. Ya. Anak saya sendiri itu dia sudah menjuarai MTQ. Itu di keluarga nggak ada yang bisa lagu Quran, tapi karena kita, nak nih dengerin nih ada lagu bagus banget, dan kita cari timing di mana anak itu merasa nyaman. Misalnya ketika kita sama-sama pergi pakai mobil, nah di situ saya setel lagu Al-Quran. Dia sebenarnya awalnya nggak begitu perhatian. Nah lama-lama kita ikutin mengaji, kita menciptakan culture ini penting, bagus, indah banget. Akhirnya lama-lama dia tertarik tuh, beberapa kali tertarik, akhirnya ikutlah lomba dan dia mendapatkan juara harapan 2 di Jakarta Timur karena gadget. Nah kemudian dari kecil umur 3 tahun dia kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa nanti kalau sudah besar, mau jadi Nabi Daud. Karena yang ditonton videonya tentang Nabi Daud. Dia hafal sampai titik kata-katanya. Ayo, tuh menyebarkan kejahatan, dia sampai hafal. Nah, ini yang sebenarnya orang tua yang cerdas. Sehingga sampai dia sekarang ini, dia nggak pernah tuh membuka konten-konten. Karena sudah terbiasa yang dibuka itu konten-konten yang bermanfaat. Ya, kedahsyatan konten-konten yang bermanfaat ini akan mempercepat kemampuan anak mencapai pada kematangan pada semua aspek jenis kecerdasan kalau orang tuanya paham itu. Ya, betapa kita perlu mempersiapkan anak-anak yang siap dengan seluruh konten yang ada yang positif yang bisa meningkatkan seluruh jenis kemampuannya sehingga anak-anak itu menjadi anak yang unggul nanti pada masanya nanti in the future. Baik. Itu yang kita inginkan ya. Keren banget ya Bu ya, sampai jadi juara di MTQ tingkat nasional ya Bu ya. Nah sekarang kalau pulang, dia kebetulan di pesantren, kalau pulang yang Mama ini ada film bagus, film tentang Urtugul ya, itu film Turki di mana waktu itu Islam sedang ada peperangan dengan sampai itu, dan itu kata-katanya indah sekali, sastranya indah sekali, dan saya bangga gitu pemilihan video-video yang diambil oleh anak itu kok hal-hal yang di luar dari beyond of yang kita pikirkan gitu, bukan hal-hal yang ini. Atau ponakan-ponakan ketika di rumah kan juga mereka saya bebaskan ya karena ada wifi, jadi ponakan sekitar rumah tuh pada main ke sana, yang dibuka itu ya kita jaga. Yang dibuka tentang kreativitas, 5 menit membuat apa, berapa detik membuat apa. Nah, dan alhamdulillah itu pentingnya kita benar-benar melek digital ya, melek dunia maya sehingga kita bisa mengambil sisi-sisi baiknya. Karena betul kata Mbak tadi ya, internet
digital gadget itu seperti dua mata koin. Dia akan membunuh kita atau dia akan mencuatkan kemampuan kita menjadi. Kenapa? Apa sih yang nggak ada? Kata-kata profesional ada, contoh-contoh yang benar-benar ada. Apa yang nggak bisa kita dapatkan dari dunia internet? Karena ini sudah menjadi perpustakaan dunia ya. Dalam waktu 1 detik kita bisa ada di mana. Dalam waktu 1 detik kita bisa tahu apa. Bisa mengakses informasi apapun ya Bu ya. Apalagi dengan kemampuan bahasa yang mendukung, insya Allah. Baik Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Menarik sekali ya Bu, apalagi tentang pengalaman Ibu tadi, anak Ibu berhasil menang MTQ karena gadget gitu ya, berawal dari gadget. Dan yang saya tangkap Dan juga menang azan dari menang gadget azan juga. sampai 4 kali. Sampai dia udah juara 1, juara 2, dia bilang, "Mama, Jana belum juara 3." Dia nggak paham kalau juara yang terbaik itu 1. Dan semua dari gadget ya. Dia sampai ajan apa mah? Ajan Madinah, ajan Makkah. Sampai dia bilang Jana punya ajan sendiri. Dan dia pernah menggunakan ajannya sendiri dan juara. Lawannya anak-anak SMP. Waktu itu masih SD. Jadi dari kelas 2 SD udah juara azan dari gadget. Karena kami nggak ada yang bisa ajan ya di rumah. Jelek semua. Jadi artikulasinya belajarnya dari gadget itu ya. Dari soundnya orang lain. Jadi memang kecepatan anak menangkap itu di luar kemampuan kita itu di dunia gadget ya, karena dia soft banget merubah, mencuci otak anak itu soft banget. Hati-hati makanya. Baik, dari pengalaman Ibu dan juga teori yang disampaikan tadi ya, kayaknya saya menangkap satu yang penting. Pertama adalah memang harus diawali oleh orang tua ya. Jadi pengkondisiannya dari orang tua yang mengarahkan konten apa yang baik untuk anak, yang bisa merangsang pertumbuhan kognitifnya dan sebagainya. Dan kemudian nanti sosial media yang akan menyesuaikan, karena ada algoritma sosial media itu ya. Jadi apapun yang sering di searching itu yang akan ditawarkan kepada anak-anak, akhirnya mereka sendiri pun merasa ya yang menghibur mereka adalah konten-konten yang demikian gitu ya, karena pengkondisian awal dari orang tua. Oke, baik Bu, ini tuh menarik sekali pembahasannya dan saya masih banyak banget sebenarnya pertanyaan dari apa yang dipaparkan oleh Bu Khadijah, tapi sayang banget karena waktu kita terbatas. Nanti saya juga akan request, siapa tahu bisa ada sesi kedua ya sama Bu Khadijah. Kalau memungkinkan bisa diculik lagi dari fakultasnya. Nah, tapi sekarang karena waktu sudah terbatas, saya mau minta closing statement nih Bu dari Ibu untuk para pengasuh di sini, para pendidik, para orang tua juga dari anak usia dini. Kira-kira ada nggak ya tips-tips konkret yang bisa langsung mereka terapkan di rumah ataupun di madrasah untuk membantu anak usia dini dalam memastikan mereka memiliki keterampilan literasi digital yang baik dan bisa mengoptimalkan fungsi gadget yang mereka miliki gitu Bu. Silahkan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Beberapa kiat yang harus dimiliki para orang tua, para guru, masyarakat terkait dengan bagaimana membuat digital yang ramah anak di era digital ini. Yang pertama adalah mungkin kita perlu memperkuat kemampuan hard skill anak ya, yaitu kemampuan anak bagaimana dia bisa memanfaatkan aplikasi yang ada, kemudian bagaimana dia memilih menggunakan sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu perlu ada pelatihan khusus untuk anak usia dini yang seperti itu. Yang kemudian ada yang soft skill ya, terkait dengan membangun paradigma anak, bagaimana tuh berselancar yang positif, berselancar yang negatif. Ini harus dipahami. Bangun betapa banyak masalah-masalah yang timbul. Nah ini harus kita, sehingga anak sebelum dia berselancar, aku nggak mau kayak gini nantinya. Dia udah tahu tuh, di ujung-ujungnya kalau dia buka ini akan terjadi ini. Kalau dia buka ini akan terjadi ini. Ini harus dibangun, membangun paradigma literasi digital yang keren tuh untuk anak. Yang kedua adalah bagaimana orang tua itu juga memiliki pengetahuan dan pemahaman yang kuat, dan guru-guru semuanya, konten-konten mana yang itu bisa melejitkan kemampuan anak tadi, multiple intelligences anak, dan 6 aspek perkembangan anak. Kalau di dunia sekolah itu 6 aspek perkembangan anak. Nah,
Banyak sebenarnya. Untuk fisiknya kita bisa cari senam-senam yang bagus. Untuk bahasanya ya, bahasa anak mungkin lagu-lagu yang bagus atau aplikasi-aplikasi bahasa, ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, bahasa apapun udah ada semua. Untuk anak juga ada. Dan kalau orang tua nggak tahu aplikasi-aplikasi ini, makanya akan bingung. Terjadilah orang tua yang mau merubah tapi nggak tahu caranya. Dan ini mungkin kalau dilakukan pendidikan lebih banyak ya ketimbang orang tua yang sudah paham tentang aplikasi tersebut. Kemudian yang penting juga dibangun komunikasi. Bagaimana membangun komunikasi yang harmonis supaya tidak terjadi tadi ada keinginan sampai mau membunuh orang tuanya dan sebagainya. Nah, kapan orang tua punya waktu yang tepat mengenalkan digital pada anak? Ya, kapan ada waktu misalnya gini, yuk kita bikin kesepakatan kalau di meja free digital. Di meja itu nggak boleh ada digital, harus ada kegiatan yang ini. Nah, kemudian bagaimana orang tua juga harus paham tentang berselancar yang interaktif. Jadi sama-sama nih megang HP. Ih, ya Allah ini kok neneknya ini. Nah, jadi terjadi di sana. Anak senang ada pendampingan yang seperti ini. Nah, tidak sedikit anak-anak yang tidak memiliki pendampingan ya ketika berselancar di dunia maya sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi orang tua sesekali melihat. Kemudian kalau nggak sempat dia bisa melihat tuh rekam jejak anak apa aja yang dilihat. Nah, kan ada. Nah, kemudian yang penting juga adalah mengajari anak untuk menjaga privasi. Karena sekarang kalau udah halo subscribe, anak-anak itu sudah lagi tidak memanfaatkan, tapi dia membuat konten. Ya ini mainstream yang terjadi sekarang ini gitu. Karena dia tahu tuh kalau YouTuber nanti dapat penghasilan yang besar itu udah ada di anak tuh. Jadi aku mau ke kamar mama aku ya. Mama aku tuh udah bangun belum? Ada channel mama aku loh. Nah, seperti itu. Apakah ini penting juga disampaikan? Ini harus disampaikan mana yang privasi, mana yang tidak privasi. Ya, atau memberikan password, memberikan identitas. Sekarang sudah banyak cyber crime ya. Dan juga menjelaskan anak untuk tidak terlibat dalam cyberbullying ya. Nah, kan karena apa? Ternyata Indonesia nomor 1 yang cyberbullyingnya itu yang saling menghina, saling menjatuhkan, saling ya. Ini yang tidak itu pentingnya di soft skill itu membangun etika dalam berselancar di dunia maya. Ya, etika itu seperti apa? Jadi membangun bagaimana kejujuran, membangun bahasa say hello-nya say hello yang memiliki nilai-nilai yang indah ya, bukan oi gendut apa nah itu sebenarnya hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang paling penting adalah memperkuat nilai-nilai agama dan moral. Nah, ini menjadi tameng utama ketika anak ingin dikenalkan dengan digital ya. Paling utama adalah membangun nilai-nilai. Kalau keluarga tidak memiliki nilai-nilai agama yang kuat, dia akan tidak punya tameng ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik. Dia langsung tidak mau, ini nggak boleh, nggak bagus, nanti seperti ini, dia tahu. Yang terakhir, yang paling penting adalah orang tua menjadi contoh. Terkadang anak nggak boleh digital, orang tuanya, orang tua itu kan nggak tahu, anak itu nggak tahu orang tuanya itu mau sedang kerja atau tahu, yang dia tahu itu megang HP itu adalah bermain, papa main terus. Nah itu perlu komunikasi. Jadi jadilah contoh orang tua yang baik dalam mengenalkan literasi digital dan memperkuat literasi digital pada anak-anak kita. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Banyak sekali ya Bu ya, tadi beberapa tips-tips penting yang mungkin bisa diterapkan oleh sahabat madrasah semuanya di rumah yang memiliki anak usia dini ataupun yang adiknya masih di tahap usia dini, bisa dibantu mulai dikomunikasikan, ada kesepakatan bersama gitu ya Bu ya. Jadi pembatasan ataupun screening konten yang bisa diserap sama anak juga bukan satu pihak dari kita, tapi selalu ada komunikasi yang dibangun dengan anak ya. Dan anak tahu ujungnya itu seperti apa. Jadi membangun visi yang itu lebih utama. Iya, baik. Oke, terima kasih Bu Khadijah untuk ilmunya yang luar biasa sekali, pengalamannya juga. Saya rasa sahabat madrasah mendapatkan banyak sekali insight ya hari ini. Dari sesi kita. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu ya di kesempatan yang lain. Salam untuk anaknya yang semoga ntar menang lagi di kompetisi-kompetisi yang lainnya. Amin. Oke, baik, terima kasih sahabat madrasah. Hari ini banyak sekali
sekali insight yang kita peroleh. Jangan lupa dicatat dan jangan lupa juga untuk nge-like video ini dan memberikan subscribe ya, karena nanti akan ada banyak sekali konten-konten lainnya dari para pakar juga yang berkaitan dengan literasi digital di ranah kehidupan yang lainnya. Jangan sampai ketinggalan, jadi jangan lupa untuk subscribe tombolnya sekarang. Oke, terima kasih banyak. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.